Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cara menentukan muatan dari ion. Jadi suatu senyawa ionik itu terdiri dari ion-ion, ya, baik ion positif maupun ion negatif. Nah, bagaimana cara menentukan muatannya? Senyawa ion itu terdiri dari kation dengan anion. Kation merupakan ion yang bermuatan positif. Nah, kation ini biasanya berupa unsur logam dan dituliskan di bagian depan senyawa. Kecuali tadi ya kita sempat bahas, kecuali senyawa ion yang terdapat atau mengandung NH4 atau CH3COO-. Ya. Jadi kalau ada NH4+ dan CH3COO-, aturan yang tadi saya bilang bahwa senyawa ion itu diawali oleh satu unsur yang di depannya itu merupakan kation. Nah, itu nggak berlaku ya kalau ada NH4+ dan CH3COO-. Nah, kation-kation itu bisa terdiri dari yang pertama logam golongan utama. Ya, ini harusnya kalian sudah hafal ya. Logam-logam golongan utama itu muatannya harus kalian hafalkan. Golongan 1A itu muatannya +1, 2A muatannya +2, 3A muatannya +3. Ya. Nah, unsur-unsur golongan 1A, 2A, 3A juga harus hafal apa saja biar lebih gampang. Kemudian kation itu bisa juga berupa logam golongan transisi. Nah, kalau dia logam golongan transisi, kita nggak bisa nih menghafal seperti golongan utama. Kalau golongan 1A, 1, 2A plus 2, 3A plus 3. Kenapa? Karena suatu logam golongan transisi itu bisa memiliki beberapa muatan positif. Ya. Contoh, Fe itu bisa menjadi Fe2+, bisa juga menjadi Fe3+. Ya, nanti akan kita pelajari gimana cara menentukan muatannya ya. Untuk tahu Fe ini muatannya berapa, nanti akan kita bahas. Kemudian gimana berarti cara menentukan muatan dari logam golongan transisi, karena bisa banyak ya, bisa bervariasi muatannya. Nah, maka nanti dilihat dari nilai bilangan oksidasinya. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut, bukan mengenai bilangan oksidasi, tapi bagaimana cara menentukan muatannya si kation dari logam golongan transisi. Kemudian yang terakhir, kation itu bisa juga berupa kation poliatom. Nah, kation poliatom itu cuma ada satu ya, yaitu NH4+. Ya, sejauh ini yang saya ketahui bahwa kation poliatom itu cuma NH4+. Jadi kalau misalnya dalam suatu senyawa ionik ada NH4-nya, berarti muatan si NH4 itu adalah +1. Ya, kemudian selain ada kation, ada juga anion. Nah, anion ini merupakan ion yang bermuatan negatif. Jadi kalau kation bermuatan positif, anion bermuatan negatif. Nah, anion-anion ini bisa berupa non-logam. Nah, jadi kalau kationnya logam, anionnya non-logam, maka senyawanya senyawa biner. Nah, kalau misalnya kationnya logam, anionnya poliatom, maka ini merupakan senyawa ion poliatom. Ya. Kalau dia logam, dia non logam anionnya itu, maka muatannya itu udah tinggal kalian hafalin aja. Ya, kalau dia golongan 5A berarti muatannya -3, golongan 6A -2, 7A -1. Ya, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, kalau anion poliatom gimana nih cara tahu muatannya? Anion poliatom itu mau nggak mau ya kalian harus menghafalkan. Ya. Jadi muatan-muatan dari anion poliatom itu harus kalian hafalin. Kalau nggak hafal ya udah nggak bisa menentukan muatan. Oke, selanjutnya bagaimana aturan penulisan muatan? Ada 3 aturan ya yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, bahwa muatan itu ditulis dengan notasi angka. Jadi kalau mau nulis muatan itu ditulisnya dengan angka. Nah, nulisnya gimana?
Kalau yang ditulis kecil di bawah itu namanya indeks. Nah, kalau dia muatan ditulisnya kecil di atas. Ya, jadi kalau ada angka kecil di bawah itu namanya indeks. Kalau ada angka kecil di atas itu namanya muatan. Kemudian penulisan muatan itu dalam rumus kimia dimulai dengan menuliskan angka diikuti dengan tanda plus dan atau minus. Jadi nulis muatan itu nulis dulu angkanya, baru tandanya, bisa itu positif atau negatif. Kemudian jumlah muatan, aturan yang ketiga, jumlah muatan suatu senyawa ion itu harus sama dengan 0. Artinya total dari muatan positif harus sama dengan total dari muatan negatif, supaya kalau dijumlahin nanti hasil atau jumlah muatan dari senyawa ion itu nilainya harus 0. Oke, kita langsung bahas ya contoh soal. Misal, saya punya senyawa ion berupa NaCl. NaCl. Nah, berapa sih muatan dari masing-masing ion pada senyawa NaCl? Ya, ingat, NaCl ini terdiri dari 2 jenis ion. Ada kation, ada anion. Ya, jadi senyawa ion itu dia terdiri dari kation dan anion. Nah, kationnya yang mana? Kation itu, ingat, biasanya kation itu adalah unsur yang paling depan ya. Jadi unsur yang di depan itu biasanya kation. Jadi penulisannya itu kation dulu, kemudian baru anion. Kecuali kalau ada NH4+ sama CH3CO -, itu lain lagi ceritanya ya. NaCl. NaCl itu ya dia terdiri dari kation dan anion. Kationnya apa? Kationnya Na, anionnya Cl. Ya. Jadi kation itu yang di depan, anion itu yang di belakang. Ini adalah senyawa biner. Nah, gimana cara menentukan muatannya? Nah, kalian ingat-ingat aja konsep yang tadi. Kalau dia logam, kalau dia unsur dari golongan utama, otomatis kalian udah tahu ya muatannya berapa. Na itu kan golongan 1A. Berarti Na itu muatannya adalah plus 1. Kemudian Cl itu kan golongan berapa? 7A. Golongan 7A itu muatannya min 1. Ya. Nih, 7A muatannya min 1. Kemudian 1A muatannya plus 1. Makanya ya, kalian harus hafal sistem periodik unsur. Jadi kalau ditanya berapa sih muatan Na dan Cl dalam NaCl, Na muatannya plus 1, Cl muatannya min 1. Jadi kalau dia muatannya 1, angkanya nggak ditulisin. Oke, selanjutnya contoh yang kedua, misalnya saya punya BaCl2. Oke, kita abaikan dulu indeksnya ya kalau dia bukan poliatom. Nah, BaCl2 itu terdiri dari kationnya Ba, anionnya Cl. Ya. Nah, Ba muatannya berapa? Ba itu muatannya dia golongan berapa? 2A. Kalau golongan 2A, Ba itu golongan 2A. Kalau golongan 2A berarti muatannya 2+. Ya, ingat ya, tulisnya angka dulu baru tanda. Kemudian Cl itu golongan 7A. Kalau golongan 7A berarti muatannya min 1. Ya. Berarti Ba 2+, Cl min 1. Oke, selanjutnya kalau saya terus angka 2 di sini ini gimana? Ya. Nah, angka 2 di sini ini nanti akan menunjukkan koefisiensi Cl. Oke, nanti kita akan bahas ya koefisien pada saat mempelajari penyetaraan reaksi kimia. Ya. Jadi Cl-nya itu, Cl min-nya ini ada 2 buah, sehingga total muatannya ya, Cl-nya kan ada 2, Ba itu kan plus 2, Cl ada min 1. Karena Cl-nya ada 2 ya, di sini sesuai indeksnya, maka dikali 2,
totalnya min 2, sehingga kalau dijumlahkan 0. Selanjutnya saya punya Na2O. Na2O kationnya apa? Ingat ya, kita abaikan dulu indeks ya. Kationnya itu Na, kemudian anionnya itu adalah O. Na golongan 1A, O golongan 6A. Maka muatannya kalau golongan 1A itu plus 1, kalau golongan 6A itu min 2. Sehingga kita tahu nih muatan dari Na sama O itu Na plus 1, O-nya min 2 ya. Nah, kemudian lihat di sini Na indeksnya ada 2, berarti jumlah ion Na plusnya ada 2, sehingga nanti jumlah total muatannya sama dengan 0 ya. Ini plus 1 kali 2, yang ini plus 2. Kalau ini min 2, sehingga totalnya adalah 0. Kemudian ya, kalau saya punya CaO, berapa muatan Ca dan O pada senyawa ini? Ya, coba kita uraikan. Ada kation, ada anion. Ca golongan 2A, O golongan 6A. Berarti Ca muatannya berapa? 2 plus, O muatannya 2 min. Ya, kalau dijumlah total muatannya sama dengan 0. Oke, kemudian contoh selanjutnya CuSO4. CuSO4 muatannya berapa? Kita tentuin dulu kation sama anionnya. Nah, di sini yang menjadi kation adalah unsur yang paling depan ya, abaikan indeks. Kebetulan di sini nggak ada indeksnya. Berarti Cu. Kemudian anionnya apa? Anion itu berarti selain si kation ini sisanya adalah anion. Nah, indeksnya diabaikan nggak? Enggak. Kenapa? Karena SO4 ini merupakan ion poliatom. Jadi anionnya adalah SO4. Nah, gimana cara menentukan muatannya? Cu itu adalah logam golongan transisi. Muatannya bisa macam-macam, bisa berapa aja ya. Kemudian SO4 itu adalah ion poliatom ya. Nah, yang mana yang muatannya bisa kalian ketahui? Harusnya kalau kalian sudah menghafalkan ion poliatom ya, atau bisa kalian intip tuh di catatan atau di buku paket kalian tentang ion poliatom, SO4 ini kalian udah tahu muatannya berapa ya. SO4 ini muatannya 2 min ya. Oke, nah Cu di sini Cu jumlahnya ada 1 ya, ada 1 buah Cu. Nah, berarti di sini Cu-nya cuma ada 1 ya. Nah, Cu muatannya jadi berapa? SO4 karena dia muatannya 2 min ya. Muatannya itu min 2, berarti supaya total muatannya itu 0, Cu itu muatannya harus plus 2. Ya, jadi min 2 ditambah berapa supaya hasilnya 0, yaitu plus 2. Maka muatan dari Cu di sini adalah 2 plus. Ya, seperti itu. Kemudian contoh lainnya, kalau misalnya saya punya Cu3PO4. Nah, berapa nih muatan si masing-masing kation sama anionnya? Kationnya apa? Kationnya itu adalah unsur yang paling depan ya. Jadi unsur yang paling depan itu adalah kation. Kecuali tadi kalau ada NH4 sama CH3COO-. Nah, di sini unsur yang paling depan adalah Cu. Ingat, abaikan indeks ya, abaikan indeks. Kalau dia bukan poliatom, maka abaikan indeksnya. Kalau kationnya si Cu, nah anionnya siapa? Anionnya itu berarti sisanya siapa? PO4. PO4 diabaikan ke indeksnya? Enggak, karena dia poliatom. Kalau dia monoatom, baru diabaikan indeksnya. Nah, muatan siapa sih yang udah diketahui?
Yang kita udah ketahui ya tentunya adalah karena Cu dia logam golongan transisi, kemudian PO4 itu adalah ion poliatom, maka yang kita ketahui terlebih dahulu ya, harusnya kalian udah tahu itu muatan PO4. Jadi kalau udah hafal, udah tahu PO4 itu muatannya berapa ya, ceritanya udah hafal, saya kasih tahu muatan PO4 adalah 3 min. Jadi PO4 muatannya min 3, Cu-nya muatannya berapa? Cu itu muatannya kalau dia dijumlahin sama min 3 harus 0. Berarti berapa? Plus 3. Apakah di sini Cu muatannya plus 3? Tidak. Kenapa? Lihat indeksnya. Si Cu ini punya indeks 3. Berarti plus 3 ini untuk 3 Cu. Plus 3 dibagi 3. Berarti masing-masing Cu muatannya plus 1. Maka Cu di sini muatannya plus 1. Seperti itu ya. Jadi beda-beda ya, ternyata si Cu itu bisa jadi Cu plus, bisa jadi Cu2 plus seperti yang ini. Nah, gimana caranya kita tahu yang ini Cu-nya yang muatannya plus 1 atau plus 2? Lihat aja si anionnya. Ya, dari anionnya nanti kita bisa tahu muatan dari kationnya. Ya. Baik, demikian penjelasan saya tentang bagaimana cara menentukan muatan dari suatu ion. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.